Shalom, haleluya. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya sudah berada di Bandara Samratulangi. Lebih khususnya lagi sudah ada di Gate 3, di pintu keberangkatan. Tinggal menunggu keberangkatan ke Jakarta dengan pesawat Batik Air. Ini ya. Selama 2 pekan saya berada di kampung halaman di Langowan, secara khusus menghadiri pernikahan adik saya, Marlina Marcella Palit SPD dan juga Brano Tangka. Dan puji Tuhan semua sudah berjalan dengan baik, dan kemudian serangkaian pelayanan-pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan selama ada di Langowan atau di Manado, Kabupaten Minahasa juga. Semua pelayanan-pelayanan Tuhan sertai dan boleh berakhir dengan baik semuanya, dan tentunya semua diberkati. Ya, baik saya pribadi sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan, dan juga pribadi-pribadi atau jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya juga Sabtu 13 Februari 2021 saya harus kembali pulang ke Jakarta pada pagi hari ini dengan pesawat Batik Air dengan jadwal keberangkatan 8.50 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Seharusnya pesawat saya yang saya akan naikin itu berangkatnya jam 5 sore, sebentar sore, tetapi kemarin sore ditelepon bahwa harus dirubah jadwalnya dan berangkatnya pagi. Ya, dengan alasan satu, karena penumpangnya kurang. Yang sore itu hanya 11 penumpang saja. Jadi kami yang sudah ada tiket untuk berangkat sore jam 5 dipindahkan di jam 8.50. Oke, thank you Norik, Nayawan. God bless you, brother. Immanuel. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bandara ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum saya berangkat kembali ke kota Jakarta, pulang ke rumah tentunya bertemu istri dan anak. Ya. Saya mau menyampaikan kepada kita bahwa diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan, sesuai apa yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, maksud dari apa yang disampaikan oleh Yeremia ini tentu juga menjadi suatu kekuatan, pengharapan apabila kita mengandalkan Tuhan, maka kata firman Tuhan akan diberkati. Tetapi kita jangan memisahkan kalimat berikutnya dan hanya kita menyebutkan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, titik. Tetapi ada kalimat berikutnya yang harus kita lakukan juga, yaitu yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, perkaranya adalah banyak juga orang Kristen yang saya katakannya, ini beberapa kali juga saya renungkan, bahwa mereka kalau ditanya mengandalkan Tuhan, iya, saya mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Kalau orang Manado bilang, oh iya no, kita andalkan Tuhan. Tetapi harapannya dia tidak pernah taruh di dalam Tuhan. Harapannya dia taruh misalnya di togel, pasang-pasang togel. Harapannya dia taruh kalau dulu zaman forecast atau di meja judi dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berbahaya. Firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya dia mengandalkan Tuhan, harapan dia pun dia harus taruh kepada Tuhan. Jangan kita bilang mengandalkan Tuhan tapi harapan kita taruh di tempat lain. Ini yang tidak boleh. Ya,
Demikian pula dengan orang-orang yang mencari pertolongan. Ya, terlebih dahulu harus kita datang kepada Tuhan, karena Dialah pertolongan kita, gunung batu kita, kekuatan kita. Sebab pertolonganku datangnya dari Tuhan. Demikian di dalam Mazmur kalau kita membacanya. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan minta pertolongan, ya benar-benar hanya bersandar kepada Tuhan. Benar-benar kita hanya minta pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, ini maksudnya adalah supaya kita bisa memahami dengan benar dan dengan baik bahwa ketika kita datang minta pertolongan kepada Tuhan, itu berarti kita mau mengandalkan Tuhan saja. Kita mau taruh harapan kita kepada Tuhan saja. Kita mau bersandar penuh, full kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata tadi jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, wajib untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan semuanya kepada Tuhan. Jangan bilang kita mengandalkan Tuhan, tapi harapan kita taruh di tempat lain, ya, itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, tetaplah Yesus yang kita andalkan. Ya. Nah, bagaimana dengan misalnya yang Tuhan percayakan kepada kita, misalnya dalam bentuk harta, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk pangkat dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Kita harus pergunakan juga, bukan tidak. Tetapi kita tidak menaruh harapan kita itu kepada harta dunia atau jabatan, pangkat dan lain, takhta dan lain sebagainya. Tetapi walaupun engkau memiliki kekayaan, memiliki jabatan, ya, dan seterusnya, tetap engkau terus mengandalkan Tuhan. Tetap engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Tetap engkau mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan di atas segala-galanya, bukan harta di atas segala-galanya. Demikian pula dengan misalnya kita membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Nah, orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, tentu impartasi dalam kehidupannya itu baik. Dia bersandar kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Dia juga membangun relasi dengan baik. Ya, terutama di dalam rumah tangga kita, terutama di dalam keluarga kita. Ya, kita harus ada hubungan baik antara adik kakak dan juga orang tua dan saudara-saudara dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menimbulkan rasa antipati. Kita tidak boleh menimbulkan rasa yang kurang bersimpati, ya, baik terhadap orang lain yang melihat kita atau kita melihat orang lain. Yang kita harus lakukan adalah tetap bersahabat dengan semua orang. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, tentunya dia juga harus menjaga relasinya. Relasi yang paling utama dengan Tuhan. Kemudian diaplikasikan juga ke dalam tindakan nyata, kehidupan nyata, yaitu bersahabat dengan semua orang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selama hampir 2 pekan saya di Manado, di kampung halaman di Languan, banyak hal yang saya pelajari kembali, yang saya lihat, ya. Apalagi ketika saya melihat orang tua saya, ya, papa sudah umur 70 tahun, mama 68 tahun. Luar biasa, cinta kasih sayang, hubungan suami istri sangat melekat, sangat erat. Itu saya lihat, bahkan saya satu waktu itu ketika saya menangis melihat, karena papa juga sementara dalam pemulihan dari sakit stroke-nya. Ya, puji Tuhan sudah bisa berjalan, ya, tangannya sudah bisa diangkat. Pokoknya dia sudah dalam terapi, bicaranya sudah jelas, ya. Terus saya lihat, karena selama saya ada di Langon, saya tidur dengan papa mama saya, ya, di kamar mereka. Saya lihat papa saya, mama saya melayani papa saya luar biasa, ya. Setiap pagi, ya, papa itu bangun, dia berdoa, dia menyanyi, dia berdoa. Demikian pula dengan mama. Terus kemudian dalam keterbatasan papa harus minta ini, minta itu kepada mama. Mama melayani dengan begitu setia. Mama melayani dengan begitu luar biasa, itu saya saksikan. Dan mama saya adalah seorang pendeta, seorang abdi Allah sebagai hamba Tuhan. Ya, itu mama melakukan dengan penuh luar biasa. Dan itu menjadi kesaksian hidup bagi saya. Untuk saya bawa itu sebagai legacy, sebagai suatu warisan iman, warisan relationship yang baik antara suami dan istri. Ya, terus kemudian tadi pagi juga mereka mengantar saya. Semua kita penuh dengan sukacita. Dan kalau sampai saat ini saya pun ada di ladang Tuhan, meneruskan tongkat estafet daripada mama dan juga papa, saya melihat teladan mereka. Benar mereka mengandalkan Tuhan saja.
Karena kami hidup bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya. Dan kami hidup bukan apa kata orang, tapi kami hidup apa kata firman Tuhan. Apa kata Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapa sih orang yang tidak butuh uang dalam hidup ini? Pasti butuh. Tetapi uang bukan segala-galanya. Walaupun kita ketahui segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Artinya adalah Tuhanlah yang segala-galanya. Karena Tuhan yang memberkati kita, karena Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya punya omah umur 94 tahun. Saya banyak ngobrol dengan dia. Kemudian tadi pagi juga waktu saya mau pulang, mau berangkat ke bandara, saya minta, Oma, saya tidak pernah panggil Oma, saya panggil dia Mama. Ya, Mak Pat namanya. Fatmawati Aspantiko, ya, Agustina Fatmawati Aspantiko. Saya minta dia doakan saya, ya. 94 tahun, ya. Dia masih bisa berjalan, masih bisa dengar kalau kita ngomong. Memang hanya matanya saja yang mulai agak tidak melihat dengan begitu jelas jadi kalau jarak jauh. Tetapi saya melihat oma saya ini seorang wanita, seorang perempuan yang sangat tegar, yang sangat ikhlas, yang sangat tulus menghadapi hidup. Ya, bahkan masih dalam usia-usia yang tidak terlalu dewasa, kakak beradik dari mama saya sudah ditinggalkan oleh opa saya. Tetapi dia tetap memilih membesarkan anak-anaknya sebagai seorang janda sampai dengan saat ini. Di usia 94 tahun saya melihat begitu luar biasa oma saya. Dia seorang yang sangat tulus, penuh kasih. Dia orang yang tidak banyak yang berbuat aneh-aneh dalam kehidupannya. Dia itu orang yang penuh kasih tulus. Dia tidak pernah tahu yang berbuat jahat. Itu oma saya. Walaupun dia disakiti, dia dijahatin dan lain sebagainya, tapi dia tetap tidak pernah membalas semuanya. Dan Tuhan muliakan dia. Ukuran tolak ukur kesuksesan bukan dilihat seberapa banyak harta kekayaan dikumpulkan oleh anak dan cucunya, tetapi salah satunya adalah ketika dia di usia tua, dia menikmati hidupnya, dicintai, disayangi oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Dan itu kami melakukan dengan tulus hati, tanpa pamrih sedikit apapun. Karena saya pribadi melihat perjuangan oma saya yang ikut andil dalam membesarkan kami. Itu saya tidak akan pernah melupakan. Dan itu menjadi suatu legacy yang baik, teladan yang baik. Tapi bukan berarti saya mengandalkan orang tua saya atau oma saya, tidak. Tapi tetap saya mengandalkan Tuhan. Artinya saya sedang berbicara tentang aplikasi kehidupan kita. Yakin dan percayalah, kalau kita selalu dengan Tuhan, maka saya terlalu yakin dan percaya, ya, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan selalu memberikan perkenanannya kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita, kata firman Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Selama beberapa hari saya ngobrol dengan mama saya, yang notabene dia seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang sangat militan di dalam Tuhan, mengiring Tuhan Yesus Kristus. Ada hal-hal yang praktis yang secara nyata saya lihat kehidupan sebagai seorang hamba luar biasa. Kami dibesarkan bukan dengan harta kekayaan, bukan dengan jabatan dan lain sebagainya, tapi kami dibesarkan dengan legasi iman yang sudah dicontohkan, diteladankan oleh mama saya. Iman mereka itu luar biasa. Dan berulang-ulang kali mama saya selalu ingatkan, Stephen, kamu sudah ada di ladang Tuhan. Ingat pesan mama, terus andalkan Tuhan, terus layani Tuhan, karena orang cuma mau melayani Tuhan. Itu bahasa mama. Dan itu pun yang saya bawa di ladang Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya sebagai seorang pendeta, seorang gembala, sebagai seorang dosen teologi juga, saya selalu bicara pada diri saya bahwa saya hanya mau melayani Tuhan. Itu berarti saya hanya mau mengandalkan Tuhan. Itu berarti saya mau
hanya Kristuslah segala-galanya bagiku. Kristuslah yang menjadi pusat daripada kehidupanku. Tuhan percayakan saya istri yang sangat cantik, yang pinter, yang jago memasak, jago bikin cookies. Dialah istriku yang bernama Meiti Imelda Wawiling. Seorang wanita yang sederhana, tetapi memiliki doa yang sangat dahsyat luar biasa. Dia tiang doa keluarga kami yang luar biasa. Dan juga dikarunia 2 orang anak perempuan, Gracia Kristi Shalom Palit dan Krislov Chelsea Stimei Palit. Kedua anak perempuan saya begitu cantik, begitu pintar, dan begitu menyayangi orang Tuhan. Dan ini merupakan suatu hal yang baik ketika saya melihat kehidupan orang tua saya, kemudian saya praktekkan. Ya, usia pernikahan orang tua saya itu 46 tahun, dan mereka sungguh luar biasa. Mengandalkan Tuhan itu, aduh, jangan ditanya lagi. Apalagi mereka itu setiap pagi itu wajib bagi mereka, dalam tanda petik, walaupun orang bilang mungkin jadi kebiasaan, tidak. Tetapi mereka bangun pagi, menyanyi, menyembah Tuhan, baru berdoa. Begitu juga mau melakukan perjalanan, mau makan, pokoknya apapun mereka lakukan, selalu mendahulukan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, itu saya sangat-sangat luar biasa. Kemudian juga kalau saya mau memiliki orang tua, mertua yang juga seorang pendeta, ya, yang sudah almarhum, Pendeta Dr. Anas Ernest Wawili, ya, seorang gembala gereja juga, GBI Efrata Taraika, juga Mami DJ Oro. Saya melihat juga keteladanan mereka, hidup mereka di dalam Tuhan, di ladang Tuhan. Wow, benar-benar mereka mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan hal-hal yang lain. Dan ini merupakan satu legacy, warisan iman yang sangat-sangat luar biasa bagi saya dan istri serta anak-anak. Dan kami melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Pertolongan itu jelas, nyata, ada dan kami alami. Ikut Tuhan, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ya. Dan kalau sampai saat ini saya pun masih tetap ada di ladang Tuhan dan terus tetap di ladang Tuhan, melayani Tuhan sebagai seorang gembala di Gereja Betel Indonesia Jemaat Rukun Keluar, saya akan tetap melayani dengan setia di ladang Tuhan. Juga saya sebagai seorang dosen teologi di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel STTRM yang Tuhan percayakan, saya hanya mau melayani Tuhan. Dan banyak hal juga masuk di organisasi gereja, organisasi kekawanwaan, dan lain sebagainya. Tetap saya menerapkan melayani Tuhan, karena itulah yang menjadi moto hidup saya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah sedikit renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Gate 3 atau dari pintu 3 keberangkatan, ya, Manado menuju Jakarta. Saya digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk membagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua perihal tentang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya mereview sedikit saja. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pun harus taruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan bilang kita mengandalkan Tuhan, tapi kita taruh harapan kita di tempat yang lain. Taruhlah harapanmu terus kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan turun atasmu, bukan engkau pribadi saja, tetapi turun atas keluargamu, rumah tanggamu. Engkau sebagai suami kepala rumah tangga, sebagai imam, berlakulah selayaknya seorang imam, sebagai orang kepala rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga yang terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan hal yang lain. Dan saya percaya kita pasti akan memahami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan andalan kita, Dialah Tuhan kekuatan kita, Dialah Tuhan gunung batu kita. Dari pintu 3 keberangkatan MDC CGK atau Manado ke Jakarta dengan pesawat Batik Air, saya Pendeta Stephen Rudi Palit sungguh bersuka cita menyampaikan kebenaran ini kepada kita semua. Dan sampai kita berjumpa lagi di renungan yang akan datang. Saya akan menyapa satu persatu yang sudah menonton dan bahkan komen. Ya, Bapak Advokat
Bapak Ferry Mewengkang. Apa kabar Pak Advokat? So di Jakarta kan? Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan sertai perjalanan Bapak Pendeta hingga tiba dengan selamat di Suta. Terima kasih Pak Advokat. Kemudian Denny Kembuan, terima kasih doanya. Kemudian juga Dani Stefan Patikawa, terima kasih. Brother Franky Tolo, thank you bro, sudah berbagi berkat. Ini sudah berbagi berkat tadi, terima kasih brother. Ya. Kemudian Leni Nelwan Semel, Tuhan berkati. Arthur Tumbel, pesawat kita baru turun aku. Badan Tuhan akan bergoyang gini. Dalam nama Yesus, pasti Tuhan sertai perjalanan. Ayo dan, jadi sampai Arthur ya. Ya, God bless. Tiba di Kota Manado. Istriku yang tercinta, Meti Melo Willing, Paliko Willing. Thank you Maya. Tetap ya, keep pray ya. Kemudian Pak Elpa Ongan Maluda. Terima kasih Pak, ini Pak Kaprodi kita, Kaprodi S2 STTRM, Pak Dr. Elpa Ongan Maluda. Thank you Pak doanya Pak. Kemudian ada Ibu Choice Meniung, makasih banyak. Kemudian ada Ibu Lilita Pilatu, Volker Tanjung Priok, terima kasih. Ada Stefania Valen Sambur, Tuhan memberkati. Kemudian ada Pastor Odi Sony Manaronsong, ini pastor kita yang di Papua ini. Apa kabar? Luar biasa ya. Kemudian ada saudara kami Sri Banun Kawir Bahmid, ya, thank you ya. Ada Bro Albert Romi Deeng, ya, terima kasih brother. Yang sempat baku dapat orang, pasti ada waktu Tuhan terbaik untuk baku dapat. Max Tanauma, ya, thank you Max ya, God bless. Kemudian ada V Manampiring, ya, Tuhan berkati. Kemudian Norik Nayawan, God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Amin, sama-sama. Dan juga Riris Boru Mamora, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Advokat Ferry Mewengkang. Sudah siap-siap mau berangkat. Dengan batu air. Ini orang.